Nih ngomongin pelatih juga nih. Ini yang semalam berhasil membawa Barcelona lolos ke perempat final. Barcelona, Xavi ya. Oh, gokil nih semalam. Kalau ngeliat pertandingan semalam gue nonton juga nih coach. Nggak mudah ya bagi Barcelona mengalahkan Galatasaray. Yang bermain cukup, ya istilahnya pressing yang cukup bagus juga gitu. Nggak mudah memang. Dan apalagi gue sangat gedek dengan fans yang tidak sportif ya. Kenapa coach? Dari detik awal Barca pegang bola itu disiulin terus. Nah, Sampai detik akhir. I mean, fansnya buat Galatasaray ini. Itu termasuk di medsos gue. Gue nggak tahu apakah itu memang budaya fans Turki. Gue nggak tahu. Cuman mungkin fans-fans ini harus belajar namanya sportivitas itu apa. Nyalain petasan dekat hotel. Ya kayak gitu loh. Lemparin itu. Bahwa dan terbukti, lu emang nggak layak lolos. Oke, terbukti. Iya, walaupun kardus kan akan bilang, oh ya cuma 2-1 selisih 1 gol. Enggak. Dari sisi permainan itu Galatasaray terutama di babak kedua itu mau berpantat doang. Dan di babak pertama mereka dapat beberapa sedikit peluang. Gue setuju Barca itu murni karena Traore, Eric Garcia dan Frenkie de Jong main nggak terlalu bagus. Nah di babak kedua diganti kan. Ya, diganti. Nah, baru lebih smooth dan 15 menit terakhir itu Galatasaray murni mau berpantat doang gitu. Yes. Apalagi lihat golnya Pedri. Cuman lu kan tidak bisa, lu kalau cek 5-6 match Barca terakhir ya. Mereka 4 kali menang dengan selisih dengan cetak 4 gol. Ngerti nggak? Iya. Lu tidak bisa setiap match cetak 4 gol. Tapi lu bisa membuktikan dengan mental. Itulah kenapa tim kayak Liverpool lawan Arsenal bisa menang. Bukan karena mereka lebih hebat. Definitely Arsenal ngimbangin dari sisi permainan. Yes. Tapi mereka punya mental dan kualitas untuk bisa mencetak 2 gol itu. Dan Liverpool layak menang. Nah sama kayak Barca kemarin. Menunjukkan mentalnya. Mereka nggak butuh banyak peluang. Yang mereka butuh dalam sistem gugur adalah gimana caranya lolos. Ketinggalan 1, comeback. Padahal Frenkie de Jong itu dapat peluang besar banget berhadapan dengan kiper. Terus heading Aubameyang, that's okay. Dalam arti Barca sudah mengarah yang di jalan yang benar. Dengan permainan bagus, average ya, nggak semua pertandingan atau nggak selalu 90 menit, tapi at least satu babak mereka bermain luar biasa, mencetak gol luar biasa, dan golnya itu kan bukan gol-gol kayak gol tap in, ngerti nggak? Rata-rata gol set play semua. Iya, set play semua. Apalagi golnya Pedri itu kan set play. Ada milimeter. That's why gue juga bilang MU ini harus nonton Barca. Karena kalau MU masuk kotak penalti langsung shooting atau crossing, Barca masih passing, ngerti nggak lo? Oke. Kenapa tadi malam Galatasaray seakan-akan bisa bikin kejutan ya kan ke Barcelona, ya karena salah Barcelonanya sendiri, bukan Galatasaraynya yang bagus. Beberapa kali di final third ketika harus passing itu bola kerebut ya sama pemain Galatasaray. Either salah passing, either kerebut karena kan fisik. Kalau lu nggak kuat teknik, lu kan maksimalkan fisik lu. Akhirnya kalah di otot, situlah dikit lah si Barcelona. Itu di babak pertama nih. Akhirnya Galatasaray memanfaatkan kelebihan yang mereka punya, bermain transisi, bermain serangan balik. Kita lihat nih ada Bafé Gomis, walaupun udah tua tapi masih agak kenceng. Pas babak kedua adalah sedikit perubahan yang dilakukan oleh Xavi dengan lebih sabar dalam menguasai bola, terus coba ngerenggang. Terutama dengan Dembele masuk, karena Traore main jelek banget. Kebaca ya Dembele. Traore jelek banget, makanya menit 46 langsung Dembele masuk. Akhirnya gimana? Akhirnya tadi yang dibilang coach, lebih banyak ngejar. Ketika lu lebih banyak ngejar bola daripada lebih pegang bola, lama-lama ya itu namanya stamina pasti habis. Ketika lu habis, apa yang diinginkan oleh positional play ala Barcelona adalah lu akan menciptakan ruang buat klub Barcelonanya itu. Akhirnya lu coba lu udah nggak konsen. Aduh, gue press nggak? Udah deh gue press. Akhirnya lu ninggalkan ruang di sini. Itu yang diinginkan oleh Barcelona. Alright, kita akan membahas Barcelona lagi nih, ya guys, Jebret Tim. Tapi setelah yang jeda satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Nah, ini ngomongin Barcelona, Xavi ini pinter ya, seakan mampu membuat pemain-pemain yang dulunya jelek, bagus lagi kayak Busquets oke gitu kan. Pique yang sempat drop oke lagi, termasuk Aubameyang nih coach. Menurut coach gimana nih Aubameyang sampai bisa penampilannya jauh berbanding di waktu dulu sama 360 derajat? Gue dulu coach ya.
Ini adalah win-win solution buat Aubameyang dan Arsenal, gue liatnya sebagai fans netral nih. Yeah. Arsenal udah nggak tahan dengan Aubameyang, dengan kelakuannya dia ya di dalam dan di luar lapangan. Dan Aubameyang juga kayaknya udah nggak happy ada di Arsenal. Aubameyang bukan pemain jelek banget, oke, pemain bagus. Dia lulusan Akademi Milan, bagus di Saint-Étienne. Terus tiba-tiba dia gacor banget di Dortmund. Terus sebelum akhirnya pindah ke Arsenal. Dia punya kualitas, tinggal bagaimana klub itu bisa memaksimalkan kualitas yang dia punya. Dan Xavi, Barcelona, kalau kita bahas Barcelona ini kayaknya tim yang paling bagus di bursa transfer musim dingin kemarin karena membeli pemain-pemain benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Ketika Xavi masuk gantiin Koeman, sebenarnya Barcelona tuh nggak jelek-jelek banget ketika dipegang Koeman. Yang nggak bisa dilakukan oleh Xavi adalah cetak gol. Akhirnya dia cari siapa bisa striker, siapa yang bisa ngumpan. Akhirnya yang dibeli 2 sayap dan 1 striker plus 1 si Dani Alves. Oke, ini menjelang El Clasico kita membahas ya sosok Aubameyang akan menjadi juru kunci kan nanti untuk kebuntuan lini depan Barcelona nanti lawan di Madrid El Clasico. Gini ya, kalau El Clasico dimainkan 3 bulan yang lalu, gue akan bilang Barca habis. Karena banyak pemain yang belum kembali kan. Oke. Nah sekarang udah semua kembali, ditambah 4 yang best tadi bahas, ditambah mereka adaptasinya cepat. Kalau kita bicara dari Aubameyang, gue setuju. Ini blessing in disguise ya, blessing in disguise bahwa dia ribut sama Arteta, menguntungkan Arsenal, gaji gedenya tidak usah dibayar, tapi juga menguntungkan Barca. Nah di sini ini tipikal contoh bahwa pemain ini juga manusia. Kalau dia happy, dia senang, dia bisa melakukan segalanya. Kita lihat performa Auba setelah dia perpanjang kontrak, dia itu nggak happy. Entah nggak happy itu dengan pelatihnya, entah nggak happy dengan apa, gue nggak tahu. Cuman yang jelas di Barca dia sangat happy. Dan kalau lu happy, kelihatan gaya bermainnya. Main jelek pun masih cetak gol. Ngerti nggak? Dia cetak 7 gol dari 10 pertandingan, kalau nggak salah itu kan rekor yang luar biasa. Iya, bener nggak? Yes. Dan dia masih akan banyak cetak gol lagi. Padahal Ansu Fati belum balik loh. Yes, Ansu Fati belum. Gokil ya kalau Ansu Fati balik nih. Iya. Winning team banget nih Barcelona. Iya, betul. Jadi kalau sekarang menjelang El Clasico, absolutely ada peluang. Justru gue bilang ini 50-50 match. Oke, kita bahas El Clasico. Menurut gue El Clasico dimainkan pada hari Senin. Dan ini adalah pertandingan di Galatasaray. Mereka maininnya di Turki dan dimainkan kemarin. Ya, kita nggak bisa meremehkan ini dinamakan dengan recovery buat seorang tim. Walaupun Barcelona tim sehebat apapun, pertandingan lawan Galatasaray kemarin physically menguras tenaga, mentally juga oke lah, agak sedikit menguras tenaga karena kan skornya tipis. Lu ada feeling juga lu bakal mungkin disamain. Psikis, terus ya. di babak Capek pertama juga 1-0 itu istilahnya mentally lu mungkin agak capek juga. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian lu bakal menghadapi El Clasico. Ya, walaupun katanya Benzema mungkin nggak main, ini segala main, tetapi gue ngelihatnya ya di sini agak sedikit dirugikan si Barcelona karena harus memainkan di atas kertas, iya. Cuman gue nggak ngeliat itu. Gua harus memainkan pertandingan. Mereka main hari Kamis malam mereka pulang, istirahat Jumat, Sabtu latihan ringan, Minggu main. Oke, Minggu mainnya malam jam 9. Di sini Senin dini hari jam 3. Di sana jam 9. Artinya lu praktis dapat 2 hari. Cuman this is special case. Pertandingan ini yang ditunggu-tunggu oleh kedua kubu pemain. Apalagi Barca yang lagi terseok, pelan-pelan bangkit. Mereka ingin membuktikan bahwa kemenangan Gora itu bukan kebetulan. Dan di kandang mereka sudah kalah, mereka ingin membuktikan. Sementara Madrid, wah kita nggak boleh kalah nih. Karena kalau kita kalah, gapnya masih banyak, tapi moralnya pemain Barca naik. Ngerti nggak? Yang menimbulkan pertanyaan buat gua, setelah Barcelona ini mungkin secara physically, mentally lelah, siapa yang bakal main pada hari Minggu nanti itu akan membuat gua menimbulkan pertanyaan siapa starting 11-nya. Dan yang lebih bikin gua concern adalah kita tahu kelebihannya Madrid itu oke, Benzema cetak gol, tetapi gol itu bukan hanya Benzema bawa dari tengah terus cetak gol, tetapi ada yang umpan, ada yang penetrasi. Vinicius Junior, Pak, salah satu pemain yang underrated selama ini. Salah satu pemain yang underrated dan siapa fullback yang bisa ngejaga dia nanti nih, ya kan? Dani Alves sudah tua, Des kalau nggak salah cedera. Vinicius sendiri mengatakan, kita ini nggak bisa main bagus tanpa trio di tengah.
dan motornya itu trio di tengah, bukan Vinicius. Oke. Yang supply itu yang membuat semua itu berjalan itu motor di tengah, yaitu Kroos, Modric, Casemiro. Iya. Tapi yang 3 di tengah nggak punya speed. Wah, Dia iya, butuh betul. speednya di samping. Nah, Speednya di samping. Jadi Mereka kan punya speed penunjang bola doang doang. Kan lu tadi bilang sendiri, nggak mungkin Benzema dari bawah. Ya. Nah, nggak mungkin Vinicius dari bawah juga, harus ada yang supply, yaitu dari tengah. Tapi masalahnya Benzema kan diragukan tampil. Kira-kira siapa yang akan... Jovic, siapa lagi? Ada banyak pilihannya. Yang pas nanti untuk menghadapi El Clasico. Jovic nggak dipakai. Ada Hazard, ada Bale. Feeling gue Nah tuh, Abrar taruh Jovic. gue nggak yakin dia taruh Jovic ini terlalu lambat buat tim kayak Barca, dan gue yakin Jovic nggak dipakai, mending pasang Hazard tadi, Coach. Hazard sebagai false nine atau Bale? atau Bale. Anytime bisa, tapi gue nggak yakin ya. Cuman intinya adalah sehebat-hebatnya Madrid, kita tahu semua lah, Madrid ini main jelek pun bisa menang, ngerti nggak? Mereka punya segalanya, terutama pengalaman, pemain yang berkualitas, bahkan pemain kayak Hazard sama Bale aja dicadangkan, oke? Jadi nggak usah meremehkan Real Madrid, tapi justru yang kita lihat Barcelona setelah terpuruk, mereka kembali bangkit. Apakah bisa melawan selevel itu Barcelona? Oke? Napoli digeser di UEL. Kemarin Galatasaray itu kan nggak bisa jadi parameter. Oke. Parameternya kebangkitan di sini lawan Madrid. Tidak boleh kalah dan bahkan harus menang. Kalau ingin membuat La Liga lebih seru, mereka harus menang. Apakah mereka bisa menang? Bisa banget. Bisa. Tapi bisa kalah juga. Oke. Nih, Ngerti nggak? ya, Coach Justin, dengan absennya Des, line up terbaik Barcelona apa? Bek kanan. Pique juga kemungkinan absen. Nah ini. Enggak. Pique Ini nggak? kemarin gue tadi baca Pique bisa main. Oh, Pique bisa main. Jadi Oke. artinya Pique sama Araujo di tengah, Oke. Alves sama Alba, Busquets, De Jong, Pedri gue setuju, Oke. Dembele, Ferran Torres, Auba Setuju. setuju. Alright. Tapi yang bikin gua khawatir Khawatir bukan apa yang nih? lain. Dani Alvesnya ini. Wah, pengalaman. Mereka bakal one on one dengan pemain muda energik, Vinicius Junior yang punya kecepatan. Bisa nggak dia cope dengan Enggak. itu? Kalau Barcelona pegang bola, mungkin lebih tenang. Tetapi kalau misalnya Madrid yang pegang bola, nah ini akan jadi pertanyaan. Ketakutannya khawatiran Enggak, apa? Kalau bisa di cope speednya, kalau cope itu bohong. Nggak mungkin Dani Alves bisa nahan Vinicius dari sisi speed. Oke? Tapi kan Dani Alves juga lebih pintar. Dia tahu bagaimana cara mengcover agar dia tidak kalah dari sisi speed. Oke. Oke? Kalau dia pun ada duel yang speed di mana dia kalah, pasti ada instruksi Araujo. Araujo. Araujo ya cover, tengahnya kurang, Busquets yang ngisi. Oke. Ngerti nggak? Hal ini udah dibahas semua. Ini very standard ini. Oke. Bahwa lu dalam tim pasti ada titik lemahnya. In this case kita bicara speed. Berarti titik lemah di sini ya? Vinicius titik lemah dari sisi bertahan, bukan menyerang. Oke. Nah, dari kekuatan Madrid kita tahu Vinicius punya speed dan itu bisa diantisipasi dengan cover. Oke. Yang dikhawatirkan Bang Bes, apakah ada terjadi kartu merah di sisi Dani Alves? Enggak kayaknya lah. Pemain cukup keras, Karena Dani Alves pemain yang udah pengalaman. Kenapa sih dia dibawa lagi ke Barcelona setelah dia main liburan lah istilahnya di Liga Brazil? Karena Barca nggak ada duit. Karena dia Barca nggak ada duit, terus dia punya experience. Nah. Kalau pemain experience, dia bebas. Kadang-kadang tuh pemain yang udah senior, dia tuh agak sedikit punya kebebasan ngelakuin apa yang dia mau, sedikit ada improvisasi dan pelatih ya mungkin mengiyakan. Musim ini aja, ketika dalam fase build up, kita tahu Dani Alves sudah jarang dia overlap sampai penetrasi segala macam. Akhirnya yang diakalinya gimana? Dia Coba jadi naikin dikit, Bang Bes. dia jadi inverted fullback. Gimana? Ada Busquets, dia bantu masuk ke tengah buat nemenin Busquets ke tengah. Itu yang dia lakukan supaya apa? Supaya Alaba bisa lebih naik lagi, lebih banyak menyerang. Ya istilahnya adalah banyak cara. Nah, kita balik lagi soal El Clasico. Tadi kita sudah membedah lini belakang dari Barcelona yang tanpa Des. Oke, ini Real Madrid sedikit aja. Lini belakang. Real Madrid ketika lawan PSG, dia memainkan Nacho ya di Yes, sebelah kiri. bagus kan? Ya kan Nacho nih. Yes. Orang banyak underestimate dia. Kita pun Betul. nggak tahu dia ada di Madrid ya kan. Udah agak tua juga dia kan, udah agak muda. Dia nggak banyak overlap, tetapi yang overlap adalah Dani Carvajal. Ya, ini yang sedikit
perubahan yang dilakukan oleh si Ancelotti musim ini, Nacho yang kemarin-kemarin main di center back, sekarang main di kiri, supaya Carvajal lebih banyak naik, supaya Asensio bisa duet sama Benzema. Di situ gue lebih pilih Benzema. Dan ini adalah bagaimana Barcelona bisa ngerespon taktik Real Madrid yang seperti ini akan jadi kunci. Kalau misalnya Barcelona nggak bisa pegang banyak bola, itu juga akan jadi permasalahan utama. Oke, ini Coach Justin melihat lini belakang. Oh, gue Real bilang Madrid. Barcelona ini kan selalu kesulitan ketemu low block ya, kayak tim-tim parkir base. Dan gue nggak yakin Madrid akan parkir base. Enggak. Jadi Babak parkir base kan, peluangnya 50-50. Walaupun main di Bernabeu, emang Barca nggak pernah menang apa di Bernabeu kan sering juga, ngerti nggak? Yes. Jadi untuk gue tergantung siapa yang lebih efektif aja. Oke. Jadi this is very nice match dengan sikon yang ada sekarang. Oke. Tepat. Tapi kalau ini match 3 bulan yang lalu, gue akan bilang Madrid menang. Tenang. Cuman- Tapi ini berbeda ya. Oh, ini 50-50. Oke, Cuman apalagi? bumbunya sekarang ibarat makanan, ini masih makanan mewah, enak, salah satu yang terbaik yang ada di restoran, tetapi sekarang rasanya udah kurang, bumbu-bumbunya udah kurang sedap ini, masih makanya enak. nih. Apalagi Barcelona ada disuntik dana Spotify kan. Spotify. Jebretin kira-kira di El Clasico nanti Real Madrid atau Barcelona yang menang? Silakan komen di bawah. Ada Nesa di belakang. Silakan Nesa, Forza Milan. Masih mau bahas Barca, tapi ada yang lebih penting El Clasico. Gimana dong? Tapi nanti Barca akan Mati Beb. nyala ini. Oh nyala. Ya. Oke, cek. Oke. Lagi belum nyala Nesa. Nyala. Yaudah deket-deket Niko Ya. aja deh, suaranya masuk. Boleh. Aduh, gue kedeg-degan ya. Aduh. Nesa, nanti Oke. kalau El Clasico Barcelona atau Real Madrid, Nes? Waduh, sulit ya. Kalau nanti udah jelas ya suaranya? Udah. Oke. Oh, Barca nanti akan pakai jersey kuning, Madrid akan pakai jersey hitam. Nah, Aduh, kuning itu lah, menang ya. dia. Kuning ya lo ya? Iyalah. Ini pertama kali El Clasico nggak pakai jersey home. Kenapa? Coach? Karena kenapa? Nggak tahu. Mereka pakai dua-dua away. Oke, tapi hari Mungkin ini yang Yuritin jelas bisa kasih tahu ada sejarahnya mungkin ya ini ya. benar. Tapi mungkin hari ini yang jelas ada kuis dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Yes. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Yes. Niko, lu kan dan suka rasanya jelas lebih enak. waduh, dicip dong. Lu kan suka kopi kan, pecinta kopi kan? Apalagi kalau ditraktir kan? Sialan. Pasti begitu sih. Ya udah, Silakan Niko, cobain dong. enak, Nes. Enak kan? Nyetok banyak di rumah. Jelas lebih enak. Nonton bola, bocoran bola. Nah, bener mesti nyetok tuh, mesti nyetok. Jadi tim kalau kalian mau beli kopi kapal api spesial mix gula aren, ini kalian udah bisa temukan di toko-toko terdekat atau supermarket terdekat di rumah kalian. Dan Oke. seperti tadi Nesa bilang, kalau misalnya malas keluar rumah juga bisa loh beli di Kapal Api Store. Online, Mantep kan? online. Dan hari ini kita akan ada kuis, Niko, persembahan kopi Kapal Api. Siap-siap ya, nanti format jawabnya gini. Format jawabannya, nama underscore jawaban underscore akun Instagram kalian. Jadi kalau udah tahu jawabannya langsung aja nanti diketik di kolom chat ya. ada caranya Oke, nih. langsung aja ini pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya adalah Buset. berapa rataan umur Sulit. pemain Barcelona saat ini? Sekali lagi, berapakah rata-rata umur pemain Barcelona saat ini? Itu dia. Ngomongin umur ada bako Justin ini. Tak bener ini. Dia nggak mau ada yang menang kali. Jadi kalau udah tahu jawabannya langsung aja dijawab di kolom chat ya. Nanti yang beruntung langsung dihubungi sama admin. Silakan dilanjutkan Niko. Oke. Thank you Nesa. Kalau ngomongin umur, berapa rataan umur tanya Coach Justin nanti ya. Oke, sip. Aman Jebret Tim. Silakan dijawab dengan format yang tadi untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Jangan lupa juga hari Senin kita akan bagi-bagi kopi gratis. Asik. Pembahas selanjutnya kita tentang ini nih. Tadi El Clasico. Oh ya, prediksi singkat dong sedikit El Clasico Barcelona atau Real Madrid. 2-1 Madrid. 2-1 Madrid. Coach Justin 50-50 tetap. Enggak. Barcelona pasti. 2-1 Barca. Nice. Wih. Fair, ya. Oke, ini pembahasan selanjutnya adalah Liga Inggris.